Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Abdullah Fikri dengan NIM 42121002, Ainur Rohmi 42121003, Anggita Dewi dengan NIM 42121005, Eka Kartika 42121007, Nurul Hikmah dengan NIM 42121014. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Anggita Dewi. Silahkan untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yang pertama adalah aerosol. Aerosol merupakan sistem suspensi suatu partikel baik cair maupun padat di dalam gas. Ukuran aerosol sangat kecil dan akan sulit untuk dilihat secara kasat mata. Pembentukan aerosol sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pembentukan secara alami dan pembentukan secara buatan. Keberadaan aerosol ini perlu melalui suatu proses terlebih dahulu lantaran termasuk ke dalam jenis partikel tersuspensi. Contohnya ada pembentukan aerosol secara alami, yaitu pada gunung berapi yang meletus. Dan contoh pembentukan aerosol secara buatan itu ialah alat transportasi yang akan mengeluarkan padatan yang tersuspensi dalam gas sebagai hasil pembakaran bahan bakar pada mesin. Cara kerja aerosol ini dibentuk dari setiap elemen yang ada dalam produk aerosol tersebut, di mana ada langkah-langkah kerja dari aerosol tersebut. Yakni wadah tekanan aerosol bertekanan padat akan digunakan dengan cara menekan tombol yang terdapat pada bagian kemasan, yang ketika tombol ditekan, katup akan terbuka sehingga tekanan di dalam wadah semakin besar dan membuat propelan mengembang. Propelan ini akan mendorong bahan aktif ke lubang kecil di dalam wadah dan menciptakan partikel aerosol. Adapun keuntungan dan kerugian dari aerosol, keuntungannya itu dapat diberikan langsung ke tempat yang akan diobati, proses yang mudah dan cepat, dan melindungi dari degradasi gastrointestinal. Sedangkan kerugiannya itu mudah terbakar, dan efikasi klinik bergantung dengan kemampuan pasien. Contoh yang kita ambil dari sediaan aerosol merupakan sedatif viskus, di mana komposisinya ada bahan aktif dan eksipien. Bahan aktifnya itu terdiri dari sedatif 100, 250, 500 viskus mengandung 50 mikrogram dari salmeterol dan 100, 250 atau 500 mikrogram dari fluticasone propionat per dosis. Sedangkan ekspiasinya itu merupakan monohidrat laktosa yang mengandung protein susu. Adapun stabilitas dari sediaan sedatif viskus ini yaitu wadahnya akan diberi pembungkus foil luar yang memberikan perlindungan ekstra dari lingkungan selama penyimpanan sebelum digunakan. Stabilitas sediaan ini dipengaruhi oleh kelembapan atau jangan terpapar sinar matahari dan simpan pada suhu di bawah 49 derajat Celcius. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Eka Kartikawati. Kepadanya tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Untuk materi selanjutnya yaitu solid. Sediaan solid adalah bentuk sediaan obat yang memiliki wujud padat, kering, mengandung satu atau lebih bahan aktif yang bercampur dengan homogen. Salah satu sediaan solid yaitu tablet. Tablet ini merupakan bentuk sediaan padat yang kompak, berbentuk pipi atau sirkula, permukaannya rata atau cembung, mengandung satu atau lebih bahan obat dengan atau tanpa bahan tambahan yang dibuat dengan cara dicetak atau dikempak. Terdapat dua komponen tablet, yang pertama yaitu bahan aktif dan bahan non-aktif atau eksipien. Yang selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan sediaan tablet. Yang pertama mengandung zat aktif yang seragam, lalu rasa dan bau yang tidak enak ini akan berkurang atau tertutupi. Yang ketiga yaitu pelepasan zat aktif dapat diatur. Sedangkan kerugian penggunaan sediaan tablet ini adalah yang pertama, cara pembuatannya cukup rumit, efek terapi lebih lambat, dan yang terakhir tidak dapat diberikan untuk penderita yang tidak dapat menelan. Untuk contoh tabletnya kita menggunakan tablet amoxicillin. Tablet amoxicillin ini merupakan tablet antibiotik yang termasuk dalam golongan penisilin, yaitu obat untuk mengatasi infeksi bakteri. Mekanisme kerja amoxicillin ini bekerja dengan mengikat pada ikatan penisilin protein 1A atau PBB1A yang berlokasi di dalam dinding sel bakteri. Amoxicillin ini merupakan derivat penisilin yang mengalami hidrolisis,
lalu mendegradasikan produksi cincin beta lautan. Amoksilin tidak boleh terpapar oleh cahaya dan terurai pada suhu 30-35 derajat Celcius. Materi ketiga akan disampaikan oleh Ainur Rohmi Hernawati. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu somi solid. Contoh dari sediaan somi solid ini adalah salep. Salep atau unguenta merupakan sediaan yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Komposisi dasar salep ini adalah dasar salep hidrokarbon, dasar salep sedap, dasar salep dapat dicuci dengan air, dan dasar salep yang dapat larut dalam air. Salep juga sangat lengket dan menahan keringat sehingga kurang cocok digunakan pada cuaca panas. Lalu ada keuntungan penggunaan salep, yaitu yang pertama sebagai bahan pembawa substansi obat, yang kedua sebagai bahan pemulas kulit, yang ketiga sebagai pelindung kulit, dan yang keempat sebagai obat luar. Lalu kerugian dari penggunaan salep itu sendiri yaitu yang pertama, salep kekurangan basis hidrokarbon sifatnya yang berminyak dapat meninggalkan noda. Yang kedua, salep kekurangan basis absorpsi sehingga kurang tepat digunakan. Contoh dari sediaan salep itu sendiri yaitu gentamisin. Gentamisin merupakan contoh salep antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi pada kulit yang disebabkan oleh bakteri. Mekanisme kerjanya ialah dengan mengganggu sintesis protein bakteri dengan mengikat subunit ribosom 30S yang menghasilkan membran sel bakteri yang rusak. Salep akan stabil pada suhu 2 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius. Stabil pada suhu kamar dan kelembapan yang ada di kamar. Stabil pada pH 4,5 sampai 6,5. Materi terakhir akan disampaikan oleh Nurul Hikmah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang liquid. Liquid merupakan sediaan dengan wujud cair, mengandung satu atau lebih zat aktif, terlarut stabil dalam medium yang homogen pada saat diaplikasikan. Adapun bentuk sediaan liquid antara lain larutan atau sirup, eliksir, suspensi, dan emulsi. Saya akan menjelaskan salah satu contohnya dari liquid, yaitu sirup. Sirup adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih bahan aktif. Contoh sirupnya ialah sirup paracetamol. Sirup paracetamol adalah sirup yang digunakan untuk meringankan rasa sakit dan menurunkan demam, atau biasa disebut analgetik antipiretik. Mekanisme kerja dari paracetamol sirup ialah menghambat prostalgin, mediator atau zat kimia tubuh yang memberikan efek nyeri pada tubuh. Oleh sebab itu, dengan terhambatnya prostalgin, nyeri yang dirasakan akan berkurang. Keuntungannya yaitu lebih mudah diabsorpsi sesuai untuk yang bersifat higroskopis, mempunyai rasa yang manis, mudah diberi bau-bauan dan warna sehingga ada daya tarik. Sedangkan kerugiannya adalah stabilitas lebih rendah, tidak bisa untuk sediaan yang sukar larut dalam air, tidak bisa untuk bahan obat yang berbentuk minyak. Sekian, terima kasih. Untuk seretid, bisa disimpulkan bahwa seretid adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan pernapasan seperti asma pada orang dewasa dan anak usia 4-12 tahun, serta penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Untuk tablet, mutu fisik tablet dapat dipengaruhi oleh bahan tambahan yang dipakai pada saat formulasi. Bahan pengikat yang digunakan adalah PVP, berpengaruh terhadap mutu fisik yang meliputi keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kekerasan tablet, kerapuhan, dan waktu hancur. Semakin tinggi konsentrasi PVP, maka semakin kecil tingkat kerapuhan dan waktu hancur yang lama apabila kekerasannya besar. Untuk salep, bisa disimpulkan bahwa perbedaan basis salep berpengaruh terhadap sifat fisik salep yang meliputi organoleptis, daya sebar, dan daya lekat, tetapi tidak berpengaruh terhadap homogenitas dan pH salep. Untuk sediaan liquid bisa disimpulkan bahwa kelebihan yaitu dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan, dapat diberikan dalam larutan encer, kerja obat lebih cepat,
dan mudah diberi zat tambahan. Sedangkan untuk kekurangannya adalah salah satu komposisi atau zat di dalam larutan ada yang tidak stabil. Rasa dan bau juga sukar ditutupi. Baik, kami akhiri untuk presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.